Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, Rina bangun dari jam setengah 2 tadi. Rina itu udah masak-masak karena Rina mengerjakan ini ya, sawah kayak gitu. Jadi harus memberikan sarapan kepada pekerja kayak gitu. Nah, tadi Rina itu udah ini nyempetin masak mie dan mie. Terus ada lagi ini kering tempe tahu kayak gitu. Rina juga nanti bikin kulupan kayak gitu. Nanti menunya hari ini yaitu nasi pecel. Kemarin itu Rina bikin menu yaitu sambal terasi dan alhamdulillah sukses kayak gitu. Nah, ini hari kedua Rina ini ya masak-masak kayak gitu. Kenapa nggak ada yang bantu? Karena Rina pengen mandiri, karena Rina pengen belajar, karena dari dulu Rina nggak kayak gini ya, karena dulu fokusnya sekolah kayak gitu. Dulu masih ada orang tua, nah sekarang orang tua udah nggak ada kayak gitu, jadi Rina harus mandiri kayak gitu. Beras juga udah di ini, udah aku cuci. Nanti Rina juga mau belajar masak di dandang kayak gitu ya, masak pakai cara manual, pakai cara orang dahulu kayak gitu ya, kayak di karon kayak gitu. Nah, kemarin itu Rina itu masaknya pakai ini, pakai magicom kayak gitu. Jadi Rina pengen belajar gitu. Nah, untuk sayurnya untuk nanti itu Rina eh, pakai daun luntas, daun peningkir dan daun pepaya. Terus nanti juga tak kasih ini kulupnya, kacang panjang sama toge nanti kayak gitu. Nah, ini Rina masak air itu. Nah, ini udah mendidih kayak gitu. Dan sekarang udah setengah 4 kayak gitu. Bentar lagi subuh. Alhamdulillah lauknya udah matang kayak mie. Terus kering tempe tahu tadi udah. Terus tempenya nanti gorengnya dadakan karena tempe itu cepet banget. Terus sudah ada sambal kacang pastinya kayak gitu. Nah, Rina itu ada sambal kacang 2. Nah, ini yang bungkusan dan ini yang di mangkok. Nah, ini bentar lagi mau subuhan. Alhamdulillah rumahnya Rina itu dekat masjid kayak gitu. Nah, kayak gitu. Tuh, udah menandakan kalau waktunya subuh udah mendekati kayak gitu, guys. Nah, inilah aktivitasku di pagi hari di kampung yang benar-benar aku suka banget kayak gitu. Kalau malam, masak malam itu sekitar jam setengah 2-an itu benar-benar hening dan suara-suara hewan-hewan kayak gitu sunyi gitu. Benar-benar asri banget. Aku suka banget kayak gitu. Aku nggak takut karena nih pintu aku buka kayak gitu. Aku nggak takut. Kebetulan rumahku dekat makam, tapi aku udah terbiasa kayak gitu. Oke, Rina mau lanjut dulu kayak gitu. Nanti Rina mau masak nasi, terus sayur. Nanti setengah 7 itu waktunya ke sawah kayak gitu. Nganter sarapan kayak gitu. Nanti insya Allah bakal Rina videoin cara membungkusnya insya Allah. Oke, Rina mau lanjut dulu. Nah, ini aku mau proses pengaronan. Nah, ini berasnya udah aku cuci, tinggal dimasukin. Ini aku pakai cara manual ya, guys. Nah, ini diaduk-aduk terus kayak gitu sampai dia bener-bener habis airnya dan dia itu kayak setengah matang kayak gitu. Nanti kalau udah setengah matang dimatiin apinya, baru ditaruh di dandang kayak gitu. Nah, aku tak masak dulu. Nah, setelah berasnya ini ya dikasih air tadi terus menyusut airnya, nanti bakal seperti ini. Nah, kalau sudah airnya habis, langkah selanjutnya itu matikan kompor dan tutup. Nah, ini agar mengembang ya ini berasnya kayak gitu. Nah, langkah selanjutnya yaitu Rina mau
ini ya, nyiapin dandang. Nah ini Rina udah nyiapin dandang, udah kasih air dalamnya. Nah kayak gini, usahakan airnya jangan terlalu sedikit ya, kalau bisa itu di bawahnya ini kan ada garisnya itu di situ, cuma dikira-kira aja. Nah ini ditata, setelah itu ditutup dan ini ya, didihkan air. Nanti kalau udah mendidih baru yang karennya tadi dimasukkan di sini. Oke, Rina mau ini dulu. Nyalakan api dulu. Oke. Nah nunggu ini mendidih dulu, dan sembari ini biar mengembang gasnya kayak gitu, biar mengembang nasinya. Tadi udah jadi karon kan, jadi harus ditutup. Nanti kalau ini udah mendidih baru dipindah di dandang dan nasi matang pastinya. Oke, nah itu keseruan Rina pertama kali Rina masak. Nah itu keseruan Rina pertama kali Rina masak nasi di dandang kayak gitu. Biasanya pakai rice cooker, hari ini Rina mau belajar pakai dandang. Dulu pernah menanak nasi pakai panci, pakai dandang kayak gitu, tapi dulu waktu Rina masih sekolah itu belajar waktu orang tua Rina masih ada. Sekarang orang tua Rina udah gak ada, jadi Rina harus bener-bener mengingat gimana caranya kayak gitu. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kesulitan, semoga nggak gagal kayak gitu. Oke, Rina mau lanjut dulu kayak gitu, mau nunggu airnya mendidih dulu. Alhamdulillah akhirnya Rina sudah selesai menuntaskan tugas pertama dan kedua. Pertama itu pengaron, proses pengaronan, dan yang kedua itu naruh nasinya yang aronan tadi ke dandang. Dan ini benar-benar deg-degan, semoga berhasil. Ini kali pertamanya Rina masak secara mandiri, nggak ada yang nunggu, nggak ada yang ngasih tahu nanti airnya segini. Jadi Rina itu otodidak kayak gitu, mulai dari nol. Jadi flashback ke masa lalu, flashback ke kehidupan yang dulu waktu sama emakku, sama orang tuaku yang masih ada. Jadi Rina itu kayak mengingat-ingat dulu itu gimana kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai ini berhasil kayak gitu, alhamdulillah. Dan semoga nasinya Oke, nanti dilanjut lagi ya kalau Rina udah selesai bungkus-bungkus. Nanti Rina bakal videoin kalau bungkus-bungkus. Oke. Nah ini nasinya udah matang, udah kunyah ya. Nah ini aku buka. Itu ini apinya udah aku matiin dan jadinya benar-benar bagus banget. Nah, jadinya benar-benar bagus banget dan aku berhasil. Alhamdulillah, akhirnya berhasil juga. Ini aku berhasil. Ini tadi aku masak 2 gelas. Ini aku berhasil banget. Nah guys, Rina benar-benar senang banget karena Rina masak di dandang akhirnya berhasil, dan hasilnya itu benar-benar punel banget kayak gitu. Nah, kayak gini, matangnya merata kayak gitu. Nah hari ini Rina mempunyai pekerjaan 6, jadi Rina mau masak
ini sayurnya dulu. Langkah selanjutnya itu bikin pecelan kayak gitu. Nah pecelan itu dari daun kayak gitu, dari kemarin Rina itu ambil daun buntas, daun apa pepaya sama ini keningkir kayak gitu. Terus nanti tambah kacang panjang sama toge kayak gitu. Nah ini Rina lagi rebus air kayak gitu. Mantap. Nah airnya sudah mendidih. Jangan lupa kalau mau rebus sayur itu kasih garam biar warnanya nggak kuning kayak gitu, jadi tetap hijau kayak gitu. Udah mulai meracik nasi pecelku. Udah setengah 7, jam 7 mau dikirim ke sawah, jadi aku harus cepat-cepat bungkus. Aku mau bikin teh dan kopi kayak gitu. Nah kalau mengerjakan sawah itu nggak boleh nyantai ya guys, ini harus cepat-cepat. Sambal kacang khas Madiun.
Nah jangan lupa pakai kemangi. Ini tadi aku habis metik dari kebun sendiri kayak gitu. Lanjut kita bungkus nasi. Oke, waktunya bungkus kayak gitu. Nah ini ringan jongkok karena ya tempatnya masih kayak gitu. Tak alas ini dulu guys, panas soalnya nasi. Masih panas banget. Nah seperti ini. Lanjut aku kasih tangan ya. Lanjut kasih kurupan. Oke. Kacang. Ada mie seperti ini, nasi kering, kasih sambal, kasih tempe, kasih telurnya satu. Nah seperti ini. Nah, ini siap dibungkus. Panas banget. Nah seperti ini dan seterusnya. Ini untuk pekerja di sawah laki-laki.